Program naturalisasi gagal, maka terpaksa dilanjutkan normalisasi berjudul revitalisasi. Pilihan program pengendalian banjir Jakarta menurut Anies, idealnya adalah menggunakan pendekatan naturalisasi. Lalu bagaimanakah realisasi program tersebut? Lalu Pemprov membuat sebuah program kecil sebagai terjemahan naturalisasi yang diberi judul 942, 9 folder atau ruang limpah, 4 danau atau waduk, dan 2 revitalisasi sungai. Faktanya di Jakarta tidak hanya ada sungai yang membelah kedua, melainkan ada 13 sungai. Salah satu sungai yang menjadi mega andil besar setiap terjadinya banjir di sejumlah kawasan adalah Kali Krukut. Ketika sungai ini meluap, maka airnya akan membanjiri kawasan Kemang, Tendian hingga Sudirman atau Bendungan Hilir. Obsesi Pemprov, ketika sungai Krukut meluap agar tidak membanjiri kawasan tersebut, airnya dilimpahkan ke Waduk Brigif yang diresmikan oleh Anies pada bulan Oktober lalu. Sayangnya pekerjaan fisik limpahan banjir itu diresmikan sebelum waktunya. Tahukah maksudnya? Boleh jadi sang fenomenal ingin namanya tercatat sebagai penggagas penanggulangan banjir Jakarta dengan cara membubuhkan tanda tangan di prasasti peresmian. Adapun urusan pekerjaan fisik biarlah pejabat gubernur yang mengurus. Demikian Ferguson. Selama proyek normalisasi Kali Krukut belum selesai, wilayah Jakarta Selatan kerap dilanda banjir, terutama daerah yang dilalui aliran Kali Krukut seperti Kemang dan Cilandak. Dalam 2 hari ini saja, sejumlah lokasi di keduanya wilayah tersebut terendam banjir hingga 1 meter. Banjir tersebut disebabkan luapan Kali Krukut akibat tingginya intensitas hujan dan adanya kiriman air dari kawasan hulu sungai. Selain itu terjadi pendangkalan dan penyempitan bantaran kali akibat bangunan. Sungai sepanjang kurang dari 40 km ini mengalir dari Citayam Bogor, Depok, Jagakarsa, Cilandak, Pasar Minggu Kemang, Mampang, Perapatan, Gatot Subroto, Setiabudi, Tanah Abang, Pecinan Glodok, kemudian bercabang di bawah jembatan Toko 3 Pancoran, melewati pertokoan Gloria sampai bawah jembatan Horko, hingga berakhir di banjir Kanal Barat, menyatu dengan Kali Ciliwung. Kali Krukut tempel dulu airnya bersih. Kali Krukut pun menjadi tujuan wisata. Pada 1970, Kali Krukut masih lebar sekitar 25 meter dan dalam, sehingga kalau mau menyeberang orang harus berenang. Tahun 2017 di beberapa titik Kali Krukut mengalami rusak parah. Bahkan lebarnya ada yang tinggal hanya 1,5 meter. Pada 4 Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta tentunya meminta jajaran segera menormalisasi kali di ibu kota. Perintah tersebut tertuang dalam instruksi Gubernur tahun 2021 tentang penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022. Pertanyaannya, kenapa baru tahun 2021 Gubernur kepikiran melakukan revitalisasi Kali Krukut? Tentu saja karena program-program andalan yang diberi judul drainase vertikal terbukti gagal total. Sementara masa jabatannya tinggal menghitung hari pada saat itu. Program naturalisasi gagal, maka terpaksa dilanjutkan normalisasi berjudul revitalisasi. Pilihan program pengendalian banjir Jakarta menurut Anies, idealnya adalah menggunakan pendekatan naturalisasi. Lalu bagaimanakah realisasi program tersebut? Lalu Pemprov membuat sebuah program kecil sebagai terjemahan naturalisasi yang diberi judul 942, 9 folder atau ruang limpah, 4 danau atau waduk, dan 2 revitalisasi sungai. Faktanya di Jakarta tidak hanya ada sungai yang membelah kedua, melainkan ada 13 sungai.
Salah satu sungai yang menjadi mega andil besar setiap terjadinya banjir di sejumlah kawasan adalah Kali Krukut. Ketika sungai ini meluap, maka airnya akan membanjiri kawasan Kemang, Tendian hingga Sudirman atau Bendungan Hilir. Obsesi Pemprov, ketika sungai Krukut meluap agar tidak membanjiri kawasan tersebut, airnya dilimpahkan ke Waduk Brigif yang diresmikan oleh Anies pada bulan Oktober lalu. Sayangnya pekerjaan fisik limpahan banjir itu diresmikan sebelum waktunya. Tahukah maksudnya? Boleh jadi sang fenomenal ingin namanya tercatat sebagai penggagas penanggulan banjir Jakarta dengan cara membubuhkan tanda tangan di prasasti peresmian. Adapun urusan pekerjaan fisik biarlah pejabat gubernur yang mengurus. Demikian Ferguson. Selama proyek normalisasi Kali Krukut belum selesai, wilayah Jakarta Selatan kerap dilanda banjir, terutama daerah yang dilalui aliran Kali Krukut seperti Kemang dan Cilandak. Dalam 2 hari ini saja, sejumlah lokasi di keduanya wilayah tersebut terendam banjir hingga 1 meter. Banjir tersebut disebabkan luapan Kali Krukut akibat tingginya intensitas hujan dan adanya kiriman air dari kawasan hulu sungai. Selain itu terjadi pendangkalan dan penyempitan bantaran kali akibat bangunan. Sungai sepanjang kurang dari 40 km ini mengalir dari Citayam Bogor, Depok, Jagakarsa, Cilandak, Pasar Minggu Kemang, Mampang Perapatan, Gatot Subroto, Setiabudi, Tanah Abang, Pecinan Glodok, kemudian bercabang di bawah jembatan Toko 3 Pancoran, melewati pertokoan Gloria sampai bawah jembatan Horko, hingga berakhir di banjir Kanal Barat, menyatu dengan Kali Ciliwung. Kali Krukut tempat dulu airnya bersih. Kali Krukut pun menjadi tujuan wisata. Pada 1970, Kali Krukut masih lebar sekitar 25 meter dan dalam, sehingga kalau mau menyeberang orang harus berenang. Tahun 2017 di beberapa titik Kali Krukut mengalami rusak parah. Bahkan lebarnya ada yang tinggal hanya 1,5 meter. Pada 4 Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta tentunya meminta jajaran segera menormalisasi kali di ibu kota. Perintah tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur tahun 2021 tentang penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022. Pertanyaannya, kenapa baru tahun 2021 Gubernur kepikiran melakukan revitalisasi Kali Krukut? Tentu saja karena program-program andalan yang diberi judul drainase vertikal terbukti gagal total. Sementara masa jabatannya tinggal menghitung hari pada saat itu.